Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, Rampes. Oke, kembali lagi di Podcast Juara Jabar Pro bersuara bersama saya Yudi Revan. Nah, tentunya wargi Jabar ya. Natal tinggal beberapa jam lagi dan tentunya juga tahun baru tinggal menghitung hari. Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil mengungkapkan wilayah Jawa Barat senantiasa menjadi primadona bagi setiap masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru atau disingkat Nataru. Nah, Gubernur Jawa Barat menyebutkan 3 alasan Jawa Barat untuk tetap waspada terkait penyebaran COVID-19. Yang pertama, Jabar merupakan provinsi yang paling banyak dilalui orang. Kedua, menjadi tujuan dari luar provinsi. Dan yang ketiga adalah banyaknya pergerakan antar wilayah di dalam provinsi. Untuk menjawab keingintahuan masyarakat tentang upaya Jawa Barat dalam mengendalikan ya pergerakan kendaraan menjelang Nataru 2021-2022 ini telah hadir bersama kita tentunya Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Bapak Insinyur A. Koswara MP. Halo, apa kabar Pak? Baik, sehat Pak ya, salam sukses, salam sehat, luar biasa. Di tengah kesibukannya kita ketemu di Subang nih Pak. Iya. Oke, nah Pak, untuk Nataru, Natal dan Tahun Baru ini, adakah penyekatan di ruas jalan provinsi menjelang libur ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi sesuai ketentuan dari kementerian, tidak ada penyekatan di semua jalur. Tidak ada penyekatan? Tidak ada penyekatan. Oke. Yang dilakukan adalah pengetatan prokes. Pengetatan prokes dalam pengertian bahwa semua pelaku perjalanan itu harus mematuhi protokol kesehatan, terutama sudah selesai vaksin lah gitu ya. Selesai vaksin, karena di beberapa tempat di rest area misalnya atau di beberapa simpul itu yang belum vaksin itu bisa dilakukan vaksin di tempat itu. Oke, jadi ini kesempatan nih buat wargi Jabar yang mungkin belum vaksinasi yang kedua mungkin ya Pak ya, atau yang belum juga ini bisa dilakukan di rest area. Jadi ini seperti jemput bola ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Oke, nah protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengguna jalan itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk pengemudi pengemudi baik angkutan umum itu harus sudah vaksin satu, harus vaksin pengemudi itu. Kemudian yang kedua itu tetap menjalankan persiapan misalnya itu ya cuci tangan selalu gitu, hand sanitizer, kemudian juga jarak kapasitasnya dikurangi memang jadi 75% untuk angkutan umum itu. Dan saya kira untuk semua masyarakat itu untuk lokasi-lokasi yang sudah dipasang peduli lindungi itu wajib dipatuhi. Oke, jadi tiap kita datang nih Pak harus scan ya Pak, wajib ya Pak ya? Oke, seperti itu. Nah, untuk pengendaranya sendiri semuanya berarti harus menggunakan masker, penumpangnya juga Pak gitu ya? Betul. Oke. Baik. Nah Pak, jika ada kedaruratan nih Pak yang mengharuskan masyarakat bepergian, apa saja nih hal-hal yang harus dipersiapkan masyarakat nih dalam konteks izin bepergian? Kalau kedaruratan dalam arti misalnya ada yang sakit gitu ya, itu masih sebenarnya semua hal diperbolehkan bepergian ya. Kalau untuk kedaruratan yang jelas harus disiapkan kesehatan kendaraannya ya. Kendaraannya harus sehat, artinya laik jalan gitulah ya. Remnya harus dicek segala macam karena harus antisipasi juga apabila terjadi kemacetan. Jadi kemacetan atau misalnya ada pengalihan arus karena rekayasa lalu lintas, mobil harus sudah siap, jangan sampai misalnya harus balik lagi bensinnya nggak ada. Harus disiapkan berarti remnya, lampu-lampunya dan sebagainya, kendaraan harus laik jalan lah gitu ya. Kemudian kedua ya pengemudinya juga harus sehat ya. Karena antisipasi mungkin ada jeda perjalanan yang cukup panjang, memerlukan waktu lama, harus sehat dalam arti mengemudinya harus kuat juga gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus dipersiapkan. Selain alat-alat kedaruratan di mobil, misalnya kalau
apa namanya, ban kempes atau apa gitu ya, harus ada rambu-rambunya yang Harus ada ya Pak ya gitu. Nah ya, seperti itu harus siap lah dalam. Jadi intinya adalah kendaraannya harus sehat, pengemudinya pun harus sehat juga, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil nih melarang segala macam bentuk perayaan malam Tahun Baru 2022 Pak. Nah, di wilayah Jawa Barat tentunya. Bagaimana upaya di Subjabar nih untuk mengamankan lalu lintas di jalan provinsi di malam Tahun Baru nih Pak? Oke, jadi kesiapan kita ya untuk Nataru 2021-2022 itu dilakukan melalui 3 hal. Ya. Pertama, kita sudah mempersiapkan SDM dengan membentuk tim Nataru, dan ini dikolaborasikan bersama stakeholder yang lain dengan kepolisian, dengan di sub kabupaten kota, dan juga dengan instansi yang terkait. Misalnya ada kesehatan, ada juga misalnya apa namanya yang pramuka gitu ya. Koordinasikan ini masalah SDM. Kedua, kita juga menyiapkan prasarana ya, terminal-terminal disiapkan gitu ya, sterilkan, didesinfektan gitu. Terminal-terminal juga itu rutin lalu dilakukan seperti itu. Di dermaga, di bandara juga lakukan hal yang sama. Kemudian juga membangun posko seperti ini. Nah, itu bagian dari persiapan kita. Jadi posko di 27 kabupaten kota kita siapkan juga, ada posko-posko. Posko ada posko TIS, ada posko CAB, kemudian ada di pusat di Dinas Perhubungan Jawa Barat juga ada 1 posko. Selanjutnya dari posko ini kita ada yang didedikasikan untuk seperti ini, traffic counting. Itu ada 9 posko yang disiapkan untuk traffic counting. Oke, 9. Di mana saja Pak kalau boleh tahu Pak? Traffic counting ini prioritaskan sekarang untuk 4 lokasi wisata yang menjadi prioritas. 4 lokasi wisata, Lembang ya, Lembang, kemudian Puncak, kemudian Ciwidey dan Pangandaran. Nah, akses jalan yang menuju ke 4 lokasi itu dilakukan traffic counting seperti ini. Ini adalah input data untuk aplikasi Simanis, Sistem Informasi Jalan dan Wisata. Gitu. Ini bagian dari 3 hal yang tadi saya sampaikan yang kita siapkan untuk Nataru kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk masyarakat. Gitu. Selain fungsinya sebagai counting ya, apalagi kira-kira Pak untuk poskotis atau poskocab ini fungsinya? Terutama untuk mengantisipasi tadi masalah kemacetan ya. Jadi kalau sudah kita punya posko, kita memudahkan untuk koordinasi dengan stakeholder yang lain, dengan jalan samping. Kalau nggak ada posko kan repot. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu tindakan cepat, kita ambil baik personil maupun tindakan dari posko. Gitu. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh di Subjabar, tapi perlu kolaborasi tadi ya Pak ya, beberapa stakeholder seperti Pramuka tadi dengan Dinkes mungkin ya Pak, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak. Oke, berbicara tentang inovasi nih Pak, dari Dinas Perhubungan Jawa Barat ada 1 inovasi yang luar biasa, yaitu aplikasi Simanis yang tadi sudah Bapak sounding nih Pak. Boleh dijelaskan mungkin sama wargi Jabar Pak tentang aplikasi Simanis ini apa? Oke, jadi ini sistem informasi yang kita gagas untuk membantu berbagai pihak ya. Ada 2 fungsi. Pertama, ke masyarakat itu sebagai informasi perjalanan ya. Masyarakat ketika akan melakukan perjalanan, karena Nataru ini cenderung untuk wisata perjalanannya, jadi masyarakat tahu tempat wisata itu kondisinya seperti apa. Apakah di Pangandaran sudah kapasitasnya sudah 70%, udah 100%, udah penuh atau gimana ya, bisa diketahui oleh masyarakat melalui aplikasi ini. Kemudian masyarakat juga tahu akses jalan yang menuju lokasi wisata tersebut. Ya, apakah misalnya dari keluar tol Cileunyi itu sudah ada berapa ratus kendaraan yang keluar dari situ. Itu terinformasikan melalui aplikasi kita, diupdate per jam. Diupdate-nya per jam. Diupdate per jam. Jadi ini bisa dipakai untuk masyarakat sebagai
bahan pertimbangan ngambil keputusannya, Ya. apakah mau lanjut ke tempat wisata atau mau berhenti atau mau pindah lokasi gitu ya. Ya. Itu menjadi bahan untuk masyarakat. Terus fungsi kedua dari Simanis ini, ketika akan mengambil tindakan rekayasa lalu lintas, ya. Misalnya begini, misalnya akses ke Pangandaran, ternyata jam 10 keluar dari Cileunyi, mobilnya sudah begitu padat, ya. Bisa diinformasikan oleh pengelola tol, oh ini keluar dari Cileunyi ada antrian 10 kilo misalnya, mobilnya ada 5.000 mobil yang keluar. Artinya dengan kondisi itu bisa diperkirakan nyampe ke aksesnya Pangandaran 1 jam lagi, 2 jam lagi pasti akan terjadi kemacetan. Nah makanya ini jadi informasi oleh tim semua, gitu ya prediksi. Oh kita harus melakukan rekayasa lalu lintas. Apakah satu arahkan, di kontraflow gitu. Nah itu sebagai bahan tindakan buat pengelola lalu lintas bersama. Jadi 2 fungsi itu yang kita harapkan dari yang dihasilkan informasinya dari data ini. Oke, aplikasi Simanis ya Pak ya. Oke, yang jelas ini menjadi acuan untuk wargi Jabar nih apabila ingin bepergian terlebih ke tempat-tempat wisata ya Pak, semua data hadir di situ. Nah, cara mengaksesnya seperti apa nih Pak? Cukup mudah sebenarnya aksesnya. Itu bisa melalui websitenya di Sub, ya di Sub Jabar, go.id, atau juga melalui medsosnya kita, medsosnya di Sub. Itu ada di IG, ada di Twitter, ada di YouTube, ada di Facebook, itu ada semua, bisa terlihat. Juga informasinya itu selain medsos itu melalui SMS Blast. SMS Blast ini dilakukan di awal-awal perjalanan. Ada di tol di Cikarang, misalnya di Jagorawi, itu kita lakukan informasi itu. Kemudian juga kita kerjasama untuk informasi ini bisa dilihat juga oleh masyarakat melalui running text yang ada di tol. Ya, running text ini memakai fasilitas tol dan juga fasilitas punya kementerian. Kita pakai itu. Ya, mengingat sekarang ini dari pemerintah pusat tidak ada pengetatan perjalanan, ya, yang dilakukan adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan perjalanan tetapi dengan aman dan nyaman gitu. Sehingga yang tujuan utamanya adalah mengendalikan COVID, ya. Penyebaran COVID-19 itu tujuan utamanya di situ, sehingga ekonomi tetap berjalan tapi COVID terkendali. Hal yang dilakukan oleh kami pemerintah Jawa Barat dan kabupaten kota membantu pihak-pihak untuk melakukan pengetatan ini. Ya. Untuk itu masyarakat dimohon dalam melakukan perjalanan kali ini mempersiapkan diri, baik secara fisik ya maupun kendaraan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah sudah siap vaksinasi, sudah siap hasil tes antigen gitu ya. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, mengakses Peduli Lindungi secara benar. Jangan formalitas gitu ya. Kadang-kadang kan formalitas. Ada 5 orang yang ngetap cuma 1 gitu kan. Nah, ini harus dilakukan dengan baik. Kemudian kalau misalnya tidak terlalu urgent keluar, mendingan melakukan perayaan tahun baru di rumah. Nah, di rumah aja ya Pak ya, mendingan gitu ya. Oke, yang jelas sih tidak mudik, tidak piknik untuk Jawa Barat atau Indonesia yang lebih baik gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali tentunya. Jadi ini ada mungkin kalau misalnya ada berita yang beredar gitu Pak,
terjadi penyekatan di beberapa ruas itu hoax ya Pak ya? Dipastikan hoax kali ya Pak? Mungkin penyekatan yang dimaksud adalah penyekatan dalam rangka checkpoint saja. Oh, checkpoint. Ya, tidak ada memutar gitu ya. Atau hanya ya yang diangkat di sini adalah kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat. Dengan informasi ini masyarakat sudah tahu, oh Pangandaran sudah full. Berarti ada risiko di situ. Risiko penyebaran COVID. Sebaiknya jangan ngambil risiko yang berbahaya lah masyarakat. Mendingan cari tempat yang lain atau melakukan perayaan dengan di rumah. Di rumah aja. Nah, itu dia kata Pak Kadishub ya. Oke. Nah, Pak Koswara mohon izin secara teritori kita sekarang ada di Kabupaten Subang. Kebetulan hadir juga di tengah-tengah kita tentunya Kadishub Kabupaten Subang yang akan bergabung bersama kita. Tentunya kita akan langsung berbicara dengan Pak Dik Solihin Esos MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat Pak. Salam sukses terus ya Pak ya. Oke, Pak Dik, boleh diceritain mungkin situasi atau kondisi lalu lintas yang ada di Kabupaten Subang nih sekarang? Memang kalau kita lihat ini sebetulnya belum kelihatan terlalu ramai ya. Karena memang posisinya sekarang hari Jumat menjelang sore. Mungkin besok ya biasanya kita ramainya itu Sabtu dan hari Minggu gitu. Sabtu dan Minggu biasanya. Iya betul. Tapi kelihatannya nanti malam sudah mulai agak-agak ramai gitu. Oke, dibanding dengan Natal Pak, Natal dan Tahun Baru di arah menuju Subang atau arah sebaliknya nih Pak, yang paling ramai apakah pas Natal atau Tahun Baru nih Pak? Sebetulnya kalau kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya yang paling ramai itu pada saat Tahun Baru. Pada saat Tahun Baru betul. Ya Pak ya? Okay. Biasanya yang ramai itu arahnya arah dari Subang menuju Bandung. Karena memang wisata di Subang ini kebanyakan di selatan gitu kan. Jadi ramainya ya nanti pas Tahun Baru gitu. Walaupun memang ada sebagian kita yang wisata di Pantura. Tahun Barunya di Pantura, tapi memang kebanyakan itu di wilayah selatan gitu. Oke. Nah, dalam mengendalikan pergerakan kendaraan nih Pak di Kabupaten Subang, tentunya ini diperlukan kolaborasi bersama dengan Dishub Jawa Barat gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira bentuk kolaborasinya seperti apa nih Pak dengan pemerintah provinsi melalui Dishub Jabar? Memang ada beberapa kita kolaborasi ya, diantaranya termasuk dari provinsi ini ada Poskotis ini untuk menghitung ya. Menghitung, kemudian juga melihat arus lalu lintas yang ada dan lewat di sekitar tempat wisata gitu kan. Kemudian juga ada di pos-pos yang memang tempat keluar jalur tol gitu kan. Ya, mungkin itu ya. Jadi kalau memang itu sudah dilaksanakan, memang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kadishub Provinsi bahwa masyarakat mungkin nanti akan melihat bagaimana dia mau bergeraknya kemana gitu kan. Kalau tidak ada pemberitahuan itu kan biasanya mereka berangkat saja gitu kan tanpa tahu alasannya gitu kan. Tapi pada saat ada informasi begitu, mana yang lenggang ya mungkin itu yang dituju. Oke, nah ini adalah satu solusi ya Pak, karena ada aplikasi Simanis ini. Jadi wargi Jabar atau mungkin wargi Subang juga yang ingin bepergian ngecek dulu nih. Nah, dengan adanya aplikasi ini seperti apa menurut Pak Dik nih? Sangat bermanfaat sekali buat masyarakat ya, karena memang kita di wilayah selatan ini semakin ke sini bertambah wisata ya. Iya. Ada Astro, kemudian The Rain, kemudian yang terbaru baru minggu kemarin itu The Castello gitu kan. Jadi pergerakannya masyarakat kan pengen ngelihat yang baru gitu kan. Apalagi ya kalau misalnya ada tempat yang baru itu pengen hits gitu ya, pengen langsung update gitu bawaannya ya Pak ya. Oke. Dengan ada Simanis ini, masyarakat nanti melihat di mana posisi yang kira-kira memang masih kosong atau memang bisa untuk didatangi. Oke, jadi Pak Kadishub ini cocok sekali ya ada posko di sini karena ternyata di sini pun ada tempat wisata baru nih Pak. Oke, luar biasa, sudah diperhitungkan sebelumnya ya. Oke, baik, terima kasih tentunya Pak Dik dan terima kasih juga Pak Koswara.
ya di sela-sela kesibukannya luar biasa sekali tentunya bisa hadir di tengah-tengah kita untuk berpodcast gitu ya. Selamat bekerja kembali, tentunya tetap sehat, tetap sukses tentunya. Dan wargi Jabar, demikianlah tentunya podcast Juara Jabar Pro Bersuara bersama dengan Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, dan tentunya juga nantikan tentunya podcast Juara di episode mendatang ya. Oke, selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Yudi Repan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes.